A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Meminta ditunjuki dan dipimpin supaya tercapai jalan yang lurus. Menurut keterangan setengah ahli tafsir, perlengkapan menuju jalan yang lurus yang dimohonkan kepada Allah itu ialah pertama al-irsyad, artinya agar dianugerahi kecerdikan dan kecerdasan sehingga dapat membedakan yang salah dengan yang benar. Kedua, at-taufik, yaitu bersesuaian hendaknya dengan apa yang direncanakan Allah. Ketiga, al-ilham, diberi petunjuk supaya dapat mengatasi sesuatu yang sulit. Keempat, ad-dilalah, artinya ditunjuk dalil-dalil dan tanda-tanda di mana tempat yang berbahaya, di mana yang tidak boleh dilalui, dan sebagainya. Hal ini seumpama tanda-tanda yang dipancangkan di tepi jalan berbagai macamnya untuk memberi alamat bagi pengendara kendaraan bermotor. Menurut riwayat Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abda, menurut riwayat Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas, menurut beliau yang dimaksud dengan meminta ditunjuki jalan yang lurus, tafsirnya ialah mohon ditunjuki agamamu yang benar. Menurut beberapa riwayat dari ahli hadis dari Jabir bin Abdullah, yang dimaksud dengan siratal mustaqim ialah agama Islam. Dan menurut beberapa riwayat lain, Ibnu Mas'ud menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan siratal mustaqim ialah kitab Allah atau Al-Quran. Menurut yang dirawikan oleh Imam Ahmad, Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Jarir, Ibnu Munzir, Abu Syekh Al-Hakim, Ibnu Mardawaihi, dan Al-Baihaqi, sebuah hadis Rasulullah SAW diriwayatkan dari An-Nawas bin Sam'an, pernah Rasulullah SAW berkata bahwasanya Allah Ta'ala telah membuat satu perumpamaan tentang siratal mustaqim itu, bahwa di kedua belah jalan itu ada dua buah dinding tinggi. Pada kedua dinding tinggi itu ada beberapa pintu terbuka, dan di atas tiap-tiap pintu itu ada lelansir penutup atau gordeng. Adapun di ujung jalan tengah yang lurus, siratal mustaqim, ada seorang berdiri memanggil-manggil, "Wahai sekalian manusia, masuklah ke sirat ini semuanya, jangan kamu berpecah belah." Dan ada pula seorang penyeru dari atas sirat. Maka apabila manusia hendak membuka salah satu dari pintu-pintu itu, berkatalah dia, "Celaka, jangan engkau buka pintu itu. Jangan engkau buka itu. Kalau dia engkau buka, niscaya engkau akan terperosok ke dalam." Maka kata Rasulullah selanjutnya, jalan sirat itu ialah Islam, dan kedua dinding sebelah yang menyebelah itu ialah segala batas-batas yang ditentukan Allah, dan banyak pintu-pintu terbuka itu ialah segala yang diharamkan Allah. Penyeru yang menyeru di ujung jalan itu ialah kitab Allah, sedangkan penyeru yang menyeru dari atas itu ialah waiz, pemberi nasihat dari Allah yang ada dalam tiap-tiap diri muslim. Berkata Ibnu Katsir dalam tafsirnya bahwa hadis ini hasan lagi sahih. Maka semua penafsiran tadi dapatlah digabungkan menjadi satu. Siratal mustaqim memang agama yang benar, dan itulah agama Islam. Dan sumber petunjuk dalam Islam itu tidak lain ialah Al-Quran. Semuanya dapat diambil contohnya dari perbuatan Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabat beliau yang utama. Hanya seorang ulama saja mengeluarkan tafsir agak sempit, yaitu Fudail bin Iyad. Menurut beliau, siratal mustaqim ialah jalan pergi naik haji. Memang dapat menunaikan haji sebagai rukun Islam yang kelima dengan penuh keinsafan dan kesadaran, sehingga mencapai haji yang mabrur sudah sebagian daripada siratal mustaqim juga. Apatah bagi orang semacam Fudail
bin Iyad sendiri. Adapun bagi orang lain, belum tentu naik haji itu menjadi shiratal mustaqim, terutama kalau dikerjakan karena ria, mempertontonkan kekayaan, mencari nama atau sebagai politik untuk mencari simpati rakyat yang bodoh. Dengan ayat ini kepada kita telah ditunjukkan apa yang amat penting kita mohonkan pertolongan kepadanya. Mohon ditunjuki jalan yang lurus. Kita telah ditakdirkannya hidup di dunia ini. Melalui hidup di dunia ini samalah artinya dengan melalui suatu jalan. Kita takut akan bahaya dan ingin selamat dalam perjalanan itu. Kita mau yang baik dan tidak mau yang buruk. Kita mau yang manfaat dan tidak mau yang mudorot. Dengan ayat-ayat di atas kita telah memulai membaca dengan namanya. Kita telah mengakui bahwa Dia Maha Murah dan Maha Penyayang. Kita telah memuji Dia sebagai Allah pemelihara, pendidik sekalian alam, dan kita telah mengakui bahwa kekuasaannya meliputi dunia dan akhirat. Dia Rahman dan Rahim, tetapi Dia juga menguasai dan mempunyai hari pembalasan. Lantaran itu semuanya kita telah menyerah kepadanya saja, tidak kepada yang lain, sehingga kita telah menyatakan tekad bahwa yang kita sembah hanya Dia, dan tempat kita memohon pertolongan hanya Dia. Sekarang telah penyerahan demikian, mulailah kita memasukkan permohonan puncak dari segala permohonan, yaitu supaya ditunjuki jalan yang lurus. Kita pun mengaku bahwa petunjuk itu sejak lahir ke dunia telah diberikan secara berangsur. Pertama, sejak mulai lahir telah diberi kita persediaan petunjuk pertama, sehingga bila terasa lapar kita menangis, bila terasa basah kita pun menangis. Dan sejak lahir telah diberi petunjuk kita bagaimana mencucut susu ibu. Setelah itu dengan berangsur-angsur dari hari ke hari, bulan ke bulan, berangsur kita dapat memperbedakan bunyi yang didengar dan warna yang dilihat. Dalam masa perangsuran itu kita diberi naluri untuk perlengkapan hidup sebagaimana yang diberikan sekaligus kepada binatang. Akan tetapi pada binatang terhenti hingga demikian saja, sedangkan pada kita manusia diteruskan lagi dengan pertumbuhan akal dan pikiran. Akallah yang memperbaiki kesalahan pendapat panca indera. Mata melihat dan merasa ketika kereta api yang kita tumpangi berhenti di sebuah stasiun dan bahwa ia telah berangkat pula. Padahal yang berangkat itu belum kereta api yang kita tumpangi itu, melainkan kereta api yang di sebelahnya, dan sebagainya. Mata melihat tongkat yang lurus di dalam air menjadi bengkok, sedangkan akal menolaknya. Akan tetapi akal saja belumlah cukup menjadi pedoman, sebab dalam diri kita sendiri bukan akal dan panca indera saja yang harus diperhitungkan. Kita perhitungkan juga syahwat dan hawa nafsu kita. Demikian juga naluri-naluri yang lain. Kita kepingin makan dan minum supaya hidup, supaya berketurunan. Kita ingin mempunyai teman hidup. Laki-laki mencari perempuan dan perempuan menunggu laki-laki. Kita ingin mempunyai apa-apa. Kita ingin mempunyai persediaan. Kita ingin dan orang lain pun ingin. Untuk mencari apa yang kita ingin itu, kita pergunakanlah akal. Adapun orang lain untuk mencari keinginannya mempergunakan akalnya pula. Kadang-kadang seluruh orang menginginkan satu macam barang, maka terjadilah perebutan. Mendapatlah siapa yang lebih cerdik atau lebih kuat. Kadang-kadang tampak satu hal yang diperlukan dan sangat diingini. Dipakailah segala daya upaya untuk mencapainya. Setelah didapat, ternyata membawa celaka pada diri. Ada hal yang pahit mulanya dan manis ujungnya. Ada pula sebaliknya. Dengan demikian, pengalaman manusia menunjukkan bahwa akal saja tidaklah cukup untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Mesti ada tuntunan
terhadap akal itu sendiri. Itulah hidayah agama. Untuk itulah rasul-rasul diutus dan kitab-kitab wahyu diturunkan. Rasul-rasul dan kitab-kitab wahyu itu diutus dan dikirim Allah, Tuhan sarwa sekalian alam, Maha Pencipta dan Maha Pemelihara. Dengan perantara rasul itulah Allah mengatakan bahwa di belakang hidup yang sekarang ini ada lagi hari akhirat untuk memperhitungkan perbuatan dalam perjalanan hidup itu. Bagaimana pemakaian panca indera dan bagaimana pemakaian akal? Adakah ia membawa maslahat bagi diri sendiri dan bagi sang manusia dan bagi hubungan dengan Allah? Itulah yang kita mohonkan kepada Allah agar kita ditunjuki jalan yang lurus itu. Menurut pelajaran ilmu ukur ruang, garis lurus ialah jarak yang paling dekat di antara dua titik. Maka di dalam Shiratal Mustaqim yang kita mohonkan ini, dua titik itu ialah yang pertama titik kita sebagai hamba, yang kedua titik Allah sebagai Tuhan kita. Kita berjalan menuju Dia dan kita datang dari Dia. Mau atau tidak mau, tetapi kita adalah dari Dia, menuju Dia dan bersama Dia. Oleh karena banyaknya rintangan, kerap kali kita lupa akan hal itu. Atau ada pengetahuan, atau ada mengetahui, tetapi tidak tahu jalan mana yang akan ditempuh. Kadang-kadang disangka sudah jalan lurus itu yang ditempuh, padahal sudah berbelok pada yang lain. Kita memohon agar Dia sendiri menunjuki kita jalan lurus itu sehingga sampai dengan cepat pada yang dituju. Jangan membuangkan waktu pada usia yang hanya sedikit, merencah-rencah dan terperosok ke jalan lain. Maka yang diminta ialah agar seluruh kepribadian kita yang mengandung akal, nafsu, syahwat, perasaan dan kemauan terkumpul menjadi satu dalam petunjuk hidayah Allah. Inilah puncaknya permohonan yang tadi pada ayat sebelumnya telah kita, bahwa hanya kepadanya saja kita memohonkan pertolongan. Kita tidak hendak meminta benda, kita tidak hendak meminta rumah bagus, kekayaan melimpah dan lain-lain hal yang remeh. Kita memohon pokoknya, yaitu petunjuk. Adapun yang lain adalah terserah. Kalau petunjuk jalan lurus itu tidak diberi, walaupun yang lain hal yang remeh diberikannya, maka yang lain itu besar kemungkinan akan mencelakakan kita.